Ada apa, Noni? Ceritalah pada Mama. Susah sekali aku bercerita. Suaraku hilang tertelan tangis. Mama, Noni gak mau sekolah lagi. Kataku tersendat-sendat. Loh, kenapa? Teman-temanmu nakal? Tanya Mama dengan tenang. Aku menggeleng. Alin, Mama. Alin sekolah di sana juga. Selamat pagi, Alin. Selamat pagi, Ibu. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Noni, itu suara Papa. Ku kenal betul. Besar, jernih dan lembut. Dulu aku senang sekali bila mendengar suara yang jernih itu memanggil namaku. Apapun yang sedang kulakukan, bahkan meskipun aku sedang asik dengan permainan baruku, pasti aku segera berlari-lari menemui Papa. Aku mencintai Papa. Sungguh. Saat itu bagiku tak ada orang lain yang lebih baik dan lebih menyayangiku selain Papa. Di samping Mama tentu saja. Itu dulu. Alangkah jauh bedanya dengan sekarang. Papa bukan lagi papaku yang dulu. Papa tidak lagi menjadi milikku secara utuh. Papa membohongi aku. Tidak menyayangi aku seperti dulu lagi. Papa jahat. Aku benci pada Papa. Benci. Sakit hati. Noni, ku dengar lagi suara Papa. Dengan sudut mata, ku lirik pintu kamarku. Papa berdiri di sana, lalu melangkah pelan mendekati meja belajarku. Ku baca lagi catatan fisika Rina, kemudian ku pindahkan ke buku tulisku tanpa mempedulikan Papa. Buat apa ngurusi orang jahat yang selalu menyakiti hatiku dan hati Mamaku? Papa mau berangkat, Noni. Kau pesan apa? Tanya Papa. Suaranya tetap lembut dan jernih. Tapi, pedihnya hatiku mendengar suara itu. Ingin aku berteriak, menyuruh Papa pergi saja. Tapi syukurlah, aku belum segila itu. Aku menggeleng saja, tidak menjawab pertanyaan Papa. Gak pesan apa-apa. Biasanya kau senang buku-buku cerita. Petualangan Karl May atau Perry Mason. Aku tidak menjawab. Menggeleng pun tidak. Aku ini kadang-kadang memang tidak bisa mengontrol sikap. Seharusnya Papa marah atau setidak-tidaknya tersinggung oleh sikapku yang sangat tidak sopan itu. Tapi tidak. Papa tidak marah. Satu sifat yang dulu tidak ada pada Papa. Sekarang Papa sabar sekali. Apakah itu karena rasa bersalahnya pada kami? Aku tak tahu pasti. Baiklah, belajar saja yang baik, kata Papa sambil menepuk bahuku. Aku mengangguk saja. Ku dengar detak sepatu Papa meninggalkan kamarku, lalu suara pintu yang ditutup dengan pelan. Ku baca lagi catatan fisika Rina, tapi tidak segera kutuliskan ke dalam bukuku. Ingatanku melayang ke hari-hari yang sudah lewat. Melayang ke sekolah dan teman-temanku pada kejadian tadi siang yang terasa begitu memukul perasaanku. Kejadian yang sebenarnya biasa saja bagi orang lain. Tapi bagiku,
bukan main pedihnya. Kejadian itu pula lah yang mengobarkan rasa benciku pada papa, seperti letikan api dalam bensin. Lukman, anak kelas 3 IPA yang sudah sejak lama kucintai secara diam-diam, lagi-lagi kulihat pulang sekolah bersama-sama Alin. Andai saja gadis itu bukan Alin, barangkali aku tak sejengkel dan sesedih ini. Tapi ia adalah Alin, putri papaku dari gua Garba yang berbeda. Jelasnya, papa mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah mamaku dengan aku sebagai putri tunggalnya, dan yang lain adalah Mama Alin. Alin, putri sulung Busari, istri kedua papa. Aku sudah kelas 1 SMP ketika mengetahui hal itu. Bukan main marah, sedih dan hancurnya hatiku waktu itu. Duniaku rasanya menjadi gelap dan menyesakkan. Semuanya menjadi serba murung, serba tak menarik. Aku seperti pohon yang patah, lalu layu, sedih, tanpa harapan dan gairah apa-apa. Papa yang selama ini menjadi pahlawan hatiku, orang yang paling kusayangi dalam hidupku, ternyata begitu jahat. Papa ternyata punya istri, punya rumah dan punya anak-anak lain selain aku. Hari-hari di mana papa tidak di rumah, yang menurut mama sedang tugas keluar kota, ternyata hanya tipuan saja. Papa sedang bergembira, bercanda dengan anak-anak dan istrinya di tempat lain. Payah aku menahan luapan kemarahan dan rasa sedih, membayangkan bagaimana papa dengan mesra bergurau dengan anak-anaknya, tertawa-tawa dengan gembira, sementara di rumah aku menunggu papa pulang dengan tak sabar, berusaha membunuh rasa bosan dan sepiku dengan menggambar atau main kasti dengan anak tetangga. Cemburu. Tentu saja aku cemburu luar biasa. Pernah terjadi suatu peristiwa yang betul-betul menyakitkan hatiku dan tak akan pernah terhapus dari ingatanku. Siang itu, aku sedang menggambar ketika papa pulang dari kantor. Tengah asik-asiknya aku menggambar, spidol merahku habis. Jengkel sekali rasanya, karena gambar itu sedikit lagi selesai. Tiba-tiba, aku ingat papa sering menyimpan spidol di dalam tas kerjanya. Tanpa minta izin pada papa, dan itu memang salahku, langsung aku pergi ke kamar papa dan membuka tasnya. Waktu itu papa sedang mencuci tangan di kamar mandi, sementara mama ada di dapur menyiapkan makan siang. Tanpa sengaja, aku menemukan sebuah kotak kecil dalam tas papa. Ketika aku buka, oh lalah, sebuah bros yang indah sekali. Terbuat dari perak dengan ukiran-ukiran yang halus lentik. Pasti bros itu dibeli papa untukku. Siapa lagi? Toh cuma aku saja anak gadis yang ada di rumah. Mama tentu juga tidak, sebab mama lebih suka perhiasan dari emas. Tanpa menunggu lagi ku cari papa sambil membawa bros itu. Papa sedang makan nanas di meja makan bersama mama. Ini buat Noni kan, Pak? Tanyaku tak sabar sambil menunjukkan bros itu, mematut-matutnya di bajuku. Sejenak papa termangu menatapku. Wajahnya yang semula merah karena terbakar matahari, berubah pucat, lalu merah lagi. Matanya tajam menatapku. Papa marah. Tapi mengapa? Noni ambil dari mana? Dari tas papa ya?
Noni berani buka-buka tas papa tanpa minta izin, kata papa tajam. Leherku seperti tercekik mendengar bentakan papa. Kutatap papa dengan ketakutan. Hatiku yang semula gembira mendadak menjadi kecut sekali. Papa, Noni cuma mau... Suaraku gemetar dan tersangkut di kerongkongan melihat wajah papa yang keruh. Papa yang biasanya selalu lembut dan menyayangi aku, tiba-tiba berubah menjadi demikian galak dan menakutkan. Aduh, dadaku sesak sekali. Ingin menangis rasanya. Itu lancang namanya. Tidak boleh, kata papa lagi. Dadaku berdentam-dentam, dan air mata itu betul-betul menetes sekarang. Ku letakkan bros itu di meja makan dan berlari ke kamar. Kususupkan wajahku di atas bantal dan menangis terisak-isak. Sejenak kemudian, telingaku menangkap suara mama dan papa bercakap-cakap di kamar makan. Mereka bicara pelan. Karena itu, kupasang telingaku baik-baik supaya bisa menangkap pembicaraan mereka. Kenapa papa sekasar itu pada Noni? Dia tidak biasa dikasari, Pak. Kasian. Hatinya pasti terluka. Itu suara mama. Benar, Mama. Hati Noni memang terluka. Sakit. Jeritku dalam hati. Air mata menetes lagi di atas bantal. Dia harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, Ma. Kalau setiap perbuatannya dibiarkan saja, nanti dia jadi anak yang manja dan tidak tahu aturan, sahut Papa. Betul, Pak. Tapi Papa kan bisa memberitahu dia dengan baik-baik. Tidak usah dengan marah dan kata-kata tajam. Noni pasti mengerti. Aku sedang kesal, Ma. Banyak urusan tidak beres di kantor. Sudahlah, jangan bicara macam-macam. Tukas Papa seolah-olah tidak senang. Sejenak suasana hening, lalu kedengar lagi suara Mama, lembut dan sabar. Baiklah, cuma... apa bros itu memang untuk Noni? Papa tidak segera menjawab. Bukan. Akhirnya Papa menjawab. Suaranya rendah dan terdengar ogah-ogahan. Hari ini Alin ulang tahun. Nanti malam aku harus ke sana. Sudah 2 hari kan aku di sini. Rasanya dadaku mau pecah saking kecewanya. Jadi bros itu bukan untukku, tapi untuk Alin. Alin. Luar biasa benciku mendengar nama itu. Dialah yang merenggut kasih sayang Papa dariku. Merenggut perhatian Papa. Merenggut waktu Papa. Merenggut uang Papa. Aku tak rela. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menangis. Dan aku membenci itu. Sebab tangisku hanya akan membuat Mama sedih. Akan membuat hatiku semakin pedih. Juga membuat wajahku jelek karena sembab. Lalu bagaimana kalau Noni menanyakan bros itu? Dia sudah terlanjur melihatnya. Kudengar Mama berkata lagi. Aneh. Mama seolah-olah tidak kecewa, tidak cemburu, tidak marah, tidak apa-apa. Bagaimana Mama bisa setabah itu? Padahal dia tahu nanti malam Papa akan berpesta, bergembira dengan Bu Sari dan anak-anaknya. Katakan saja, titipan teman Papa. Percuma, Papa.
Noni sudah tahu, teriakku dalam hati. Siang itu, waktu papa tidur, dari celah jendela kamarku, aku melihat mama pergi naik becak. Entah kemana. Tidak lama mama pergi. Aku sedang menempel clipping di ruang tengah ketika mama pulang. "Dari mana, Ma?" tanyaku. Mama menoleh dan tersenyum. "Dari rumah Tante Arti. Nganter pesanan gelang." "Tidak tidur, Non?" "Enggak, Ma," sahutku. Mama masuk kamar dengan hati-hati, barangkali takut mengganggu papa yang sedang tidur. Mama terlalu sibuk. Sebentar kemudian, Mama keluar lagi dan mendekatiku. "Ini bros hadiah papa, Noni. Simpan baik-baik ya," kata Mama. Berganti-ganti, kutatap wajah Mama dan kotak bros di tangannya dengan keheranan. Gimana sih Mama ini? Kan bros itu untuk Alin. "Tapi Ma, kan..." Aku tak mau meneruskan kata-kataku. Mama cepat menyahut. "Tapi maksudnya baik, supaya Noni minta izin dulu kalau mau lihat kepunyaan orang lain. Noni mengerti kan?" "Astaga, bukan itu yang ku maksud, Mama." "Tidak," sahutku. Aku tak mengerti mengapa Mama memberikan bros itu padaku. Tapi agaknya Mama kurang tanggap maksudku. "Noni, Mama tak mengerti kata-katamu," kata Mama sambil menatapku dengan kaget. Keningnya berkerut. Tanpa sengaja ku amati kotak bros itu dan aku mengerti sekarang. Kotak itu bukan kotak bros yang ada di dalam tas papa. Pada pinggirnya terdapat garis hitam. Sedang pada kotak bros yang ada dalam tas papa, garis hitam itu tak ada. Jadi, kepergian Mama tadi adalah untuk membeli bros ini, supaya aku tak tahu bahwa bros itu milik Alin, supaya aku tidak kecewa. Mama, betapa bijaksananya engkau, betapa besar kasih sayangmu padaku. Dan setelah Mama bersusah payah ingin menyenangkan aku, apakah aku harus menyia-nyiakan usahanya dengan mengatakan bahwa aku sudah tahu semuanya? Tentu saja tidak. Aku tidak mau mengecewakan Mama. Bukan Mama, maksud Noni, Noni tidak apa-apa. Noni mengerti. Nanti biar Noni minta maaf pada Papa. Dan terima kasih untuk bros ini, kataku berbohong. Mama tersenyum lega. Alangkah terenyuhnya hatiku melihat senyum Mama. Aku terpaksa berbohong untuk menyenangkan hati Mama. Dan Mama pun berbohong untuk menyenangkan hatiku. Dan menjaga kesanku terhadap Papa supaya tetap baik. Satu hal yang kucatat baik-baik dalam benakku dari peristiwa itu ialah kesetiaan Mama pada Papa. Mama tetap menjaga kesan baik Papa terhadap siapapun, walau bagaimanapun keadaannya. Insiden itu terjadi 4 tahun yang lalu, waktu aku duduk di kelas 1 SMP. Bu Sari dan anak-anaknya belum lama pindah ke kota kami. Kalau saja Bu Sari tetap di Semarang, barangkali sampai saat ini pun aku belum tahu bahwa Mama punya madu. Sejak Bu Sari pindah ke kota kami, Papa memang jarang-jarang tugas keluar kota lagi. Tapi sama saja, Papa tetap jarang di rumah
karena hari-harinya harus dibagi untuk 2 keluarga. Alin, aku penasaran betul padanya. Seperti apa dia? Kata mama, umurnya sebaya denganku. Cantikkah dia? Pandai? Banyakkah temannya? Entah mengapa, aku menganggap Alin adalah sainganku dalam segala hal. Tapi barangkali itu wajar. Mau tak mau, keadaan memaksa kami untuk berdiri pada tempat yang berseberangan. Dan ketika aku masuk SMA, tanpa kuduga, kami diterima pada sekolah yang sama, bahkan satu kelas. Pagi itu, hari ketiga kami masuk sekolah setelah penerimaan siswa. Aku datang agak pagi. Di kelas belum ada anak yang datang. Tidak lama setelah aku, seorang kawan sekelasku datang. Aku belum hafal namanya. Kami berpandangan dan sama-sama tersenyum. Rajin amat kau Noni, sapanya sambil memasukkan tas ke dalam laci meja. Hei, dia sudah tahu namaku agaknya. Kebetulan saja, bangun agak pagi, sahutku. Aku berusaha mengingat-ingat namanya. Tapi, siapa sih? Gadis manis itu mendekati tempatku berdiri di muka jendela kelas. Diam-diam kuperhatikan dia. Rambutnya bagus sekali, hitam mengkilat. Wajahnya bersih dan matanya besar cemerlang dengan bulu mata yang bagus. Aku senang berkawan denganmu, Non. Kata papa, kau baik sekali. Suka bersahabat dengan siapa saja. Katanya kemudian. Aku menatapnya dengan keheranan. Papamu kenal aku? Tanyaku. Dia tak segera menjawab. Tampaknya heran juga mendengar pertanyaanku. Papamu kan papaku juga, katanya kemudian tanpa dilambari emosi atau perasaan apapun. Aku tidak tahu benda apa yang menimpa kepalaku ini. Aku hanya merasa pusing, berkunang-kunang, dan lemas sekali. Jantungku berdebar tanpa terkendali, sementara lenganku yang terkulai terasa berat sekali. Alin, ya, aku ingat sekarang namanya Alin. Tapi tak pernah kuduga bahwa dialah Alin anak papa itu. Alin menatapku dengan ekspresi wajah yang tak kumengerti. Pikiranku kacau sekali, tak dapat menangkap apapun. Papa tidak pernah bercerita tentang aku padamu. Suara Alin terdengar bergaung-gaung di telingaku, membuat kepalaku berdenyut-denyut. Aku menggeleng, entah betul-betul menggeleng atau tidak, tapi aku merasa telah menggeleng. Papa sering bercerita padaku tentang kau. Fotomu waktu menari di sekolah juga diperlihatkan padaku. Makanya aku segera dapat mengenalimu begitu aku masuk di sini, kata Alin lagi. Aku tak mau mendengar Alin bercerita lebih banyak tentang papa. Tak tahan. Setengah berlari ku tinggalkan Alin sendiri. Tanpa ingat tas dan buku-bukuku, aku langsung pulang ke rumah. Mama terkejut melihat aku pulang dengan berlari-lari. Kupeluk Mama dan menangis terisak-isak di bahunya. Mama membelaiku dengan lembut dan membawaku duduk. Diusapnya air mataku dan dirapikannya rambutku yang kusut. Ada apa, Noni? Ceritalah pada Mama. Susah sekali aku bercerita. Suaraku hilang tertelan tangis.
Mama, Noni gak mau sekolah lagi, kataku tersendat-sendat. Loh, kenapa? Teman-temanmu nakal? Tanya Mama dengan tenang. Aku menggeleng. Alin, Mama. Alin sekolah di sana juga. Mama memelukku dengan penuh kasih sayang. Apa salahnya, Noni? Dia toh anak papa juga. Justru kau harus bergembira, bisa berkawan dengan dia. Alin baik. Mama percaya kalian bisa bersahabat. Tidak, Mama. Tidak. Noni benci padanya. Bantahku sambil mengusap air mata yang menetes lagi. Berhari-hari aku ngambek. Mama berusaha membujukku, tapi aku keras kepala. Lebih baik tidak sekolah daripada harus satu kelas dengan Alin. Akhirnya papa yang datang ke sekolah dan minta pada bapak kepala sekolah untuk memindahkan aku di kelas yang lain. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.